Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan meminta ampunan dan bertobat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa Allah beri petunjuk, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
Salawat dan salam penghormatannya terlimpah untuknya, keluarganya dan serta seluruh sahabatnya. Adapun berikutnya, wahai segenap kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa akan Allah beri perlindungan dan bimbingan kepada kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian ketahuilah, semoga Allah memelihara Anda di antara bentuk kebijaksanaan dan rahmat Allah adalah ketika Dia menjadikan hamba-hambanya butuh untuk mencari kebaikan untuk agama dan dunianya, serta perlu untuk menghindari keburukan terhadap agama dan dunianya. Sudah menjadi sunatullah dan ketetapannya bahwa kebaikan tersebut tidak akan diperoleh kecuali dengan mengusahakannya, sebab untuk kebaikan sebagaimana keburukan tersebut tidak akan bisa dihindari kecuali dengan mengusahakannya, sebab untuk menghindarinya. Allah Jalla wa'ala menjelaskan sebab ini secara jelas dan dalam kitabnya, sebagaimana Rasulnya juga telah menyebarkan dalam sunnahnya secara gamblang. Oleh sebab itu, barang siapa menempuh sebab-sebab tersebut, niscaya dia akan mendapatkan apa yang diharapkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Wahai hamba Allah, pangkal semua kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat merealisasikan amal dan amal soleh. Dan ada banyak ayat dan dalil tentang hal ini, di antaranya firman Allah Jalla wa'ala yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Juga firman-Nya Jalla wa'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan berupa kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Quran Surah An-Naba ayat 31-32. Juga firman-Nya Jalla wa'ala yang artinya, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan juga surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Demikian pula firman-Nya Jalla wa'ala yang artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi 107. Wahai hamba-hamba Allah, ayat-ayat semakna dengan ini ada banyak sekali, termasuk sebab apa yang dijelaskan dalam kitab dan sunnah adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Allah Jalla wa'ala telah menjadikan ilmu sebagai sebab tingginya kedudukan seorang hamba di dunia akhirat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah orang yang merangkai dengan wajah tertelungkup itu lebih terbimbing dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta tidak mengetahui? Hanya orang berakal yang sahaja dapat mengambil pelajaran. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga menjadikan ilmu hanya bisa didapatkan dengan mengupayakan sebab untuk meraih dan mendapatkannya, termasuk diantaranya adalah bertanya dengan cara yang baik, menuntutnya dengan baik, dan belajar dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan menuntut ilmu, dan kelembutan didapat dengan membiasakan bersikap lembut. Allah Jalla wa'ala juga menjadikan ketakwaan bergerak serta meninggalkan santai dan berdiam diri sebagai sebab mendapatkan rezeki dan kebaikan.
Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya, maka jelajahilah di segala penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga menjadikan banyak sebab-sebab kemudahan sebagian. Dia juga menjadi banyak hal sebagai sebab-sebab kesulitan. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, adapun orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami akan menyiapkan baginya jalan dan kebenaran adanya pahala yang terbaik. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya tidak buta serta mendustakan pahala terbaik, maka kami akan sediakan baginya jalan yang sukar. Allah Jalla wa'ala menjadikan baiknya tawakal, ibadah dan ketaatan kepadanya sebagai sebab seorang hamba mendapatkan kecukupan dan pertolongan darinya. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah Jalla wa'ala juga menjadikan kebaikan dengan segala bentuknya, termasuk berbuat baik kepada Allah dan dengan baik ibadah dan berbuat baik kepada sesama makhluk dengan baiknya muamalah sebagai sebab mendapatkan rahmatnya Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang membuat kebaikan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Allah Jalla wa'ala menjadikan kesudahan yang baik, akibat yang terpuji, dan hasil yang diberkahi di dunia dan akhirat dapat diraih dengan kesabaran dan ketakwaan. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, yang akibat yang baik adalah orang yang baik yang bertakwa. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala yang baik berbuat baik. Dia Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa sebagai sebab untuk meraih kebaikan dan kemenangan berupa berbagai karunia dan anugerah. Dialah Jalla wa'ala, zat yang tidak menolak hamba yang berdoa kepadanya maupun mengecewakan seorang mukmin yang bermunajat kepadanya, karena Dia Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan bagi kalian. Dia Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Demikian juga firman-Nya yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonannya. Orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam istighfar dan kontinuitas membacanya ada faedah yang banyak, kebaikan yang luas dan keutamaan yang beraneka ragam di dunia dan akhirat. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan menjadikan kebun-kebun untuk kalian dan sungai-sungai untuk kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan sebab-sebab agung dengannya seorang hamba bisa meraih ampunan, rahmat dan ridha-Nya, dan semuanya terkumpul dalam firman-Nya Jalla wa'ala yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun terhadap yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian istiqomah di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan persahabatan dengan orang baik berdampak baik, dan persahabatan dengan orang buruk juga membawa dampak buruk.
Seorang mukmin diperintahkan untuk bersahabat dengan orang baik dan menjauhi persahabatan dengan orang yang buruk. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama seorang akan sesuai dengan agama teman dekatnya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa yang berteman dekat. Demikianlah wahai hamba-hamba Allah, barang siapa yang menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia akan mendapati bahwa segala hal selalu terikat dengan sebab-sebabnya. Maka dari itu harus ada upaya melakukan sebab-sebab yang bermanfaat dan sarana-sarana yang berguna yang bisa membuat seorang semakin dekat meraih ridha Allah dan memenangkan berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah mereka yang mengusahakan sebab-sebab yang bermanfaat baginya dan menjauh sebab-sebab yang bisa membinasakannya, yang mana dalam semua itu dibergantung, bertawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu memohon pertolongannya dalam semua urusan baik yang besar maupun kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يعظكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ini